Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah makan siang? Sudah. Oke. Kan ini kita pukul 12 kurang. Pasti kalian dalam keadaan semangat atau tidak? Mantap, semangat semuanya. Jadi walaupun siang hari kita melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu harapkan kita bisa menyerap pembelajaran, ilmunya bisa berguna untuk bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-harian Anda sekalian. Kemudian kita sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Bisa. Keterangannya? Sakit, Bu. Sakit. Oke. Baik, karena siang-siang gini panas, katanya semangat, agar lebih semangat lagi, Ibu akan memutar lagu, kita akan menyanyikan lagu Lancang Kuning dari Riau. Adam, Ibu minta untuk memimpin di depan, Dam. Dari situ. Yang lainnya boleh berdiri biar lebih semangat. Semangat semuanya ya. Semangat ya. Iya. 3, Tunggu. 2, 1. Ada teman-teman ada Am. Beneran. Tunggu ya. Kuning. Lancang kuning berlayar malam. Hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Sangatlah. Kalau nahoda kurang paham. Kurang apa? Kalau nakoda kurang apa? Hai kurang apa? Alamatlah kapal akan tenggelam. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, udah siap untuk belajar bahasa Indonesia? Sudah kembali semangat? Baik, kita akan melakukan persiapan belajar terlebih dahulu ya, Ananda. Keluarkan gawainya. HP. Silahkan scan barcode yang ada di layar. Ini pura-pura dikerjakan aja ya. Di scan.
Sudah Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, Bu. 5 menit ya. Ya, Ibu. Ya, tidak sulit kan? Ya, Ibu. Sudah? Ada yang belum? Nah, kita tunggu teman yang belum ya. Baik, sudah? Oke, sudah. Kita mulai pembelajaran kita. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan masuk pada materi perbandingan hikayat dan cerpen. Ada yang masih ingat apa itu hikayat? Angkat tangannya. Ya, silakan. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita. Yang berisi cerita. Cerita yang seperti apa? Ada yang bisa jawab? Yang berisikan tentang apa? Ya, yang belakang? Berisikan tentang pahlawan. Oke, kalau cerpen? Angkat tangannya. Ya, silakan. Cerpen cerita pendek itu cerita fiksi. Kemudian cenderung singkat, padat dan jelas. Oke. Jadi materi kita pada hari ini membandingkan hikayat dan cerpen. Ya, ada yang tolong baca satu orang tujuan pembelajaran kita. Ya, silakan Adam. Tujuan pembelajaran 1. Teknik mampu berstrategi membaca teks, mengidentifikasi karakteristik dan unsur instruksi yang terkandung dalam hikayat. 2. Strategi membaca teks, mengidentifikasi karakteristik dan unsur intrinsik yang terkandung dalam teks cerpen. 3. Peserta didik mampu memainkan karakteristik dan unsur intrinsik yang terkandung dalam hikayat dan cerpen. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran
kita pada hari ini. Nah, tahukah kamu persamaan hikayat dan cerpen? Silakan baca. Elizabeth, silakan. Persamaan hikayat dan cerpen sama-sama narasi fiksi. Keduanya memiliki unsur intrinsik, yaitu tema, tokoh atau penokohan, sudut pandang, latar, alur, gaya bahasa, dan amanat. Nah, jadi hikayat dan cerpen ini juga memiliki persamaan. Sama-sama unsur intrinsiknya itu ada tema, ada tokoh penokohan, ada sudut pandang, ada alur, gaya bahasa, dan amanatnya. Jadi, ada yang bisa kasih ibu satu contoh perbedaan. Apa itu hikayat dan cerpen? Perbedaan hikayat dan cerpen. Ini kan persamaannya. Sebelum kita masuk lebih dalam. Ya, silakan. Kalau hikayat biasanya berisi tentang cerita kesaktian dari suatu tokoh. Kesaktian, ya. Legenda atau Kalau cerpen? kalau cerpen lebih berisi kepada kehidupan sehari-hari. Oke. Kehidupan sehari-hari. Jadi kalau hikayat itu lebih ke kesaktian, ke tidak masuk akalan ya. Kalau cerpen itu lebih ke kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, selain memiliki unsur intrinsik, hikayat dan cerpen juga sama-sama memiliki nilai-nilai kehidupan. Sama dia memiliki nilai kehidupan juga, yaitu nilai sosialnya ada, nilai budayanya ada, nilai religi, nilai moral, dan nilai kehidupan lainnya. Nah, ini dia hikayat. Hikayat itu anonim. Apa itu anonim? Tidak diketahui penulisnya. Kemudian istana sentris. Apa istana sentris? Latar belakangnya, settingnya kerajaan. Oke. Kemudian sakti itu tadi ketidak masuk akalan ya. Kemudian, nah mustahil. Selanjutnya ini dia karakteristik hikayat. Kemustahilan, kesaktian, anonim, istana sentris, penyebaran secara lisan, tradisional, mendidik moral dan religius. Nah, hikayat ini dia tadi katanya anonim. Jadi, penyebarannya itu dari mulut ke mulut. Dari cerita orang ke orang lain ya. Nah, ini dia membandingkan nilai dan kebahasaan hikayat dengan cerpen. Jadi, perbedaannya kan sama-sama tadi. Ada tokoh, penokohan, tema, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan jenis atau bentuk. Hikayat itu berbentuk prosa, termasuk dalam jenis prosa. Nah, sedangkan cerpen sama dia, berbentuk prosa juga, tetapi termasuk dalam jenis prosa baru. Kemudian berdasarkan unsur intrinsiknya. Nah, tadi sama-sama kan, sama-sama punya tema, tokoh, penokohan. Tetapi ada ini perbedaannya. Apa itu? Dari tema. Tema hikayat mengangkat hal-hal yang bersifat ira atau mustahil. Sedangkan cerpen mengangkat cerita kehidupan manusia atau rasional. Kemudian tokoh atau penokohan. Orang-orang yang memiliki kekuatan. Sedangkan cerpen tokoh yang sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Ya, kemudian ada latar atau setting. Kalau hikayat tadi istana sentris, sedangkan cerpen rakyat sentris atau kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berdasarkan ciri kebahasaan. Nah, hikayat ini menggunakan berbagai kata atau istilah arkais atau kuno atau tidak lazim yang tidak sering kita dengar. Kalau cerpen, dia menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami pembaca. Kemudian dari nilai-nilai kehidupannya, hikayat mengungkapkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada zamannya. Sama, cerpen mengungkapkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada zamannya. Bedanya apa? Zaman pada hikayat itu zaman kapan? Dan zaman pada cerpen itu zaman kapan. Jadi waktu dari zamannya yang berbeda. Tapi nilai-nilainya tetap sama. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak? Oke, kita lanjut. Ada cuplikan
yang akan kita tonton. Ini dia, unsur intrinsik hikayat. Di sini pula ya. Terdengar? Oke, ini dia unsur intrinsiknya. Tema, tokoh, alur, latar, amanat, sudut pandang. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian ini ada unsur intrinsik cerpen. Cerpen merupakan cerita yang dibaca sekali duduk. Maksudnya apa sih? Jadi cerpen ini mengangkat sebuah cerita dari satu orang tokoh utama. Sehingga peristiwa yang terjadi hanyalah satu. Silakan disimak ya, karena ini akan ada nanti di LKPD. Cerpen adalah prosa yang berisi gagasan, pikiran, pengalaman yang diimajinasikan dan membentuk sebuah peristiwa dengan satu peristiwa puncak. Unsur pembangun cerpen ada intrinsik dan ekstrinsik. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas unsur intrinsik, yaitu ada tema, penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema ini sifatnya tersirat, teman-teman, karena tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya. Sehingga kita harus membaca secara keseluruhan cerita pendek dan kita dapat menangkap tema apa yang digunakan oleh pengarang dalam menulis ceritanya. Tema ini memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua ada penokohan atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, dalam mengembangkan penokohan ini atau mengembangkan karakter tokoh-tokoh ini, ada beberapa cara penggambaran karakteristik tokoh yang digunakan atau dilakukan oleh pengarang. Tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Yang ketiga ada alur. Alur adalah pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Pola-polanya yaitu cerita ini harus menarik, mudah dipahami, dan logis. Jalan cerita suatu cerpen kadang-kadang berbelit-belit dan penuh kejutan, juga kadang-kadang sederhana. Nah, alur ini penting dalam memikat pembaca supaya mau membaca sampai akhir. Yang bisa bersifat faktual, jalannya suatu cerita. Yang kelima ada gaya bahasa. Nah, dalam cerita, penggunaan gaya bahasa ini berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Mungkin kalian pernah mendengar kata majas. Tidak sedikit pengarang menggunakan majas-majas tersebut dalam memperindah cerita pendek yang ditulisnya. Karena penggunaan gaya bahasa pun menjadi hal yang penting dalam memikat pembaca. Kita mendapatkan manfaat dari membaca cerpen. Sudah, setelah kalian simak, apakah ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua.
Sudah? Baik. Ibu akan membagi kelompok sesuai dengan yang sudah kalian isi. Tadi kalian sudah isi apa? Kesiapan belajar yang tadi di-scan. Jadi kelompoknya berdasarkan nilai yang sudah yang sudah kalian isi ya. Oke, kelompok 1 Alden, Amanda, Askia, Firdayanti, dan Valen. Kelompok 1 di sebelah kiri Ibu. Kemudian kelompok 2 Adam Kusworo, Cudiksa, Immanuela, Nabil Hafiz, Kaila Gisel. Di sebelah kelompok 1, kelompok 3 Irena Katrin, Purnomo Sidi, Rafaldo Setiawan, Rete Yazid, Berlian. Kelompok 4 Akila, Elizabeth, Farel, Zahra, Kinan di ujung sebelah kanan. Silakan tanpa suara ya Nanda. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah? Oke, Ibu jelaskan dulu apa LKPD-nya. Di sini ada teks hikayat dan teks cerpen. Kemudian kalian disuruh membandingkan atau mencari persamaan yang ada di teks cerpen ataupun di teks hikayat. Lalu kalian juga harus melengkapi tabel perbandingan tema tokoh alur seperti yang sudah kita pelajari tadi. Ada 4 soal, ada yang 3, ada yang 4. Yang keempat itu kalian mempresentasikan ke depan satu-satu kelompok per kelompok. Lalu kalian melakukan tanya jawab. Ya? Sudah paham? Ini kelompok 1 dikerjakan ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kesini lagi nak. Ya, tulis nama kelompoknya ya nak. Waktunya 25 menit untuk mengerjakan ini. 25. Ada yang mau ditanyakan? Ya, belum. Nanti kalau ada pertanyaan panggil Ibu ya. Oke, Bu. Gimana kelompok 2? Aman? Aman. Oh, kalian yang seharusnya 5 orang ya? 1 tidak hadir ya? Belum Ibu tanya. Kelompok 3? Aman, Bu. Aman.
Kelompok 4 aman? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kelompok 1, silakan kamu di sebelah sini biar nggak ketinggalan diskusi sama teman.
ada kesulitan, aman ya.
Sepuluh menit lagi ya. 10 menit lagi.
Sudah? Sedikit lagi.
Dari sini udah dapat. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Struktur tadi. Sebentar ya. Takutnya ada kesalahan. Ya. Bentar ya. Sudah? Gimana? Sudah? Thank you, Ibu. Apa, Nak? Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam teks apa nih? Cerpen atau hikayatnya? Cerpen. Yang cerpennya? Sudah dicari? Maksud dari Nilai budaya yang terkandung dalam teks ini, ini ceritanya apa? kerajaan satu. Ada kebudayaannya di situ. Ya. Nomor berapa tadi tuh? Nomor 2. Nomor 3. Ya. Tunggu sebentar. Sudah? Sudah dapat kelompok 3? Ya, pertanyaan apa? Yang mana? Kalau salah berarti palen. Enggak ada ya, Bu. Enggak ya. Salah, harus gotong royong dan bekerja sama. Kerja sama semua kan? Iya. Tulisannya kan beda-beda tuh, Bu. Oh iya. Oke. Bisa. Insya Allah. Apa lagi? Ini Bu, yang ini Bu. Latar belakangnya maksudnya apa ya Bu? Latar belakang, tempat, waktu. Sudah? Sudah lewat waktunya? Kelompok 1 sudah selesai, kita angsur untuk presentasi ya. Ya baik, kelompok 1 silakan maju. Dibuka. Ya. Perkenalkan nama anggotanya. Setiap yang baca pakai ini biar kedengaran.
Di sini, Bu. Iya. Di Ya, silakan yang lain diperhatikan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Sebelum itu, marilah kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Riza. Nama saya Amanda. Nama saya Firdayanti. Nama saya Valen. Dan saya sendiri Askia. Nah, kami pertama itu soalnya yaitu ada... Ceritakan dulu ini hikayat tentang apa, cerpen tentang apa, menceritakan apa gitu. Nah, di sini kami ada cerita hikayat dan cerpen. Nah, cerita hikayat ini akan dibacakan oleh Palen. Silakan Palen. Intinya aja, kalau dibaca kebanyakan nanti waktu kita habis. Intinya ya. Jadi inti dari hikayat Raja Kecil dari Siak ini adalah seorang raja kecil yang bijaksana dan pintar, yang dia mampu menyatukan kembali suatu kerajaan yang sudah terpecah belah. Oke, kalau cerpennya apa? Kesimpulan dari cerpen ini, cerpen dari legenda danau buatan adalah sebuah danau buatan yang dapat menyembuhkan penyakit dari seseorang. Coba. Oke, ya, Terima pertanyaannya. kasih. Nah, pertanyaan pertamanya yaitu sebutkan 3 perbedaan utama antara hikayat dan cerpen. Nah, hikayat itu pertama ada memiliki unsur istana sentris, ketidakmustahilan dan kesaktian. Sedangkan cerpen yaitu rakyat sentris, lebih pendek dibandingkan hikayat, gaya bahasa yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada identifikasi tema dari hikayat dan cerpen yang akan dibacakan oleh Manda. Yang pertama ada tema hikayat, yaitu seorang raja kecil yang cerdas dan mampu menyatukan kembali kerajaan yang terpecah belah. Tema cerpen yaitu danau ajaib yang mampu menyembuhkan seorang dari penyakit atau luka. Terima kasih. Nah, soal kami ketiga yaitu ada memberitahu tentang hikayat dan cerpen. Yang pertama, hikayat akan dibacakan oleh Riza. Hikayat. Yang pertama tema, seorang raja kecil yang bijaksana dan cerdik. Yang kedua adalah tokoh, raya kecil. Yang ketiga alur, maju. Yang keempat latar, kerajaan. Nah, yang kedua ada cerpen yang akan dibacakan oleh Firda. Temanya asal-usul danau, tokoh yaitu Amir para tertua, alurnya maju, latarnya yaitu danau dan hutan. Nah, sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ayo nanya, ayo. Eli enggak nanya? Biasanya nanya. Ayo. Ya? Siapa yang mau bertanya? Ayo, Sudah cukup jelas? Sangat jelas. Wah, luar biasa kelompok 1 ini. Tepuk tangan. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan pada siang hari ini kami dari kelompok 2 ingin membacakan ada hikayat yang berjudul tentang hikayat Hang Tuah dan cerpen
asal usul Sungai Kampar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam. Nama saya Nabil. Nama saya Emanuela. Nama saya Kayla. Jadi intinya dari cerita Hikayat Hang Tuah akan dibacakan oleh Nabil. Inti dari cerita Ikat Ang Tua adalah menceritakan tentang seseorang yang memiliki sahabat yang kemudian di kemudian hari Hang Tuah diperintahkan oleh sultannya untuk melawan sahabatnya sendiri. Dengan berat hati, Hang Tuah harus melaksanakan perintah tersebut. Baik, untuk asal-usul Sungai Kampar akan dibacakan oleh Emanuela. Kesimpulan dari cerpen asal-usul Sungai Kampar yaitu seorang di desa kecil di Provinsi Riau hidup seorang pemuda bernama Kampar. Suatu hari desanya mengalami musim kemarau dan terjadi kekeringan. Kenapa? Karena prihatin, ia menolong desanya menemukan sumber mata air. Terima kasih. Baiklah, kami akan masuk ke pertanyaan. Apa pesan moral yang dapat diambil dari hikayat dan cerpen tersebut? Hikayat, nilai sosial, pesannya ada nilai sosial, cinta tanah air, kesetiaan, kesabaran, dan tolong menolong. Untuk cerpen, ada rela berkorban, pantang menyerah, dan mementingkan kepentingan bersama. Terus, bagaimana latar budaya Provinsi Riau tercermin dalam kedua teks? Masyarakatnya hidup dari bertani dan berburu. Sosial, keberadaan Hang Tuah dan teman-temannya. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan diskusi yang akan dibacakan oleh Kayla. Pertanyaannya, perbandingan tokoh utama dalam hikayat dan cerpen. Jawabannya, kalau hikayat tokoh utama berasal dari bangsawan atau laksamana. Kalau cerpen, tokoh utama berasal dari rakyat biasa. Pertanyaan yang kedua, perbedaan alur cerita antara hikayat dan cerpen. Jawaban yang pertama, hikayat maju, cerpen maju. Sekian, terima kasih. Baik, itu saja. Mungkin ada pertanyaan bagi kawan-kawan yang ingin bertanya. Ada Jika pertanyaan? tidak, Ya, ya dari silakan. kelompok satu. Halo Kia. Nah, di sini Aska mau nanya, kan tadi di hikayat pertama itu ada menjelaskan tentang dua sahabat yang harus saling berperang gitu. Boleh nggak kasih tahu kami alasannya kenapa dia berperang gitu? Jadi pada cerita itu akan dibacakan oleh Nabil. Ya, silakan jelaskan Nabil. Jadi Hang Tuah tuh difitnah. Hang Tuah ada difitnah, memberontak dari kerajaan Melaka. Kemudian sultannya menyuruh untuk membunuh Hang Tuah. Tapi sahabat Hang Tuah ini namanya Hang Jebat, diselamatkannya Hang Tuah. Karena Hang Jebat nih nggak senang dia sama sultannya, memberontak juga dia sama sultannya nih. Nah, terus karena sultannya masih tahu Hang Tuah masih hidup, disuruh Hang Tuah bunuh Hang Jebat. Oke. Cukup. Baik, itu dia untuk penjelasan dari Kia tadi. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup jelas. Nah, baik. Jadi pada itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tete. Saya Rafael Destiawan. Saya Bruno Tariaris Kizaneta. Saya Purnomo Sidi. Oke, kami di sini akan
menjelaskan tentang hikayat dari Siak Sri Indrapura. Cerpennya? Cerpennya yaitu Keajaiban Pulau Rupat. Oke. Silakan. Oke. Hikayat akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang Siak Sri Indrapura. Pada hikayat Siak Sri Indrapura pada zaman dahulu di negeri yang jauh di Kepulauan Melayu, negeri Siak, yang terkenal akan kepemimpinannya dan kekuatannya yang sangat besar. Dan suatu hari di kerajaan Siak terjadi peperangan yang membuat panglima dari pemimpin dari Sultan Abdul Jalil memanggil panglima mereka, yaitu Panglima Megat Kudu. Dengan kepemimpinan Panglima Megat Kudu membuat kemenangan bagi kerajaan Siak. Ya, sudah. Sudah, sekian dari saya. Jadi kerajaan Siak menang. Ya. Oke, lanjut. Oke, penjelasan dari cerpen akan dijelaskan oleh Brili. Saya akan menceritakan inti dari cerpen Keajaiban Pulau Rupat. Sekarang suaranya. Dari cerpen ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Amir. Ia adalah seorang nelayan yang sangat rajin. Tetapi suatu hari saat dia melaut, saat mencari ikan, tidak terlalu banyak yang didapat, Bu. Ya, ikannya tidak banyak. Lalu ada sebuah pohon yang diyakini memiliki kekuatan magis yang dapat mengabulkan suatu permintaan. Si Amir tuh ke situ, Bu. Ya. Lalu dia membuat permintaan dan terkabul. Jadi itulah keajaiban dari pohon tersebut. Oke, lanjut pertanyaannya. Oke. Ya, mengingat waktu kita tinggal sedikit lagi, langsung aja. Oke, masuk kita ke dalam pertanyaan, yaitu bandingkan struktur alur antara hikayat dan cerpen tersebut. Oke, yang dijelaskan oleh Dodo. Hikayat adalah alur yang menceritakan kisah peperangan pada zaman kerajaan Siak. Cerpen, alur yang menceritakan kisah kehidupan sehari-hari seorang pemuda. Ya, lanjut. Oke, pertanyaan kedua, apa? Langsung. Oke. Analisis bagaimana hikayat dan cerpen mencerminkan nilai-nilai budaya Riau yang dibacakan oleh penomo. Hikayat mencerminkan nilai-nilai kepahlawanan dan perjuangan dalam sejarah Riau, keberanian, kerja keras, pentingnya menjaga keharmonisan. Cerpen mencerminkan nilai-nilai keberanian, kerja keras, pentingnya menjaga keharmonisan. Evaluasi apakah pesan moral dari kedua teks relevan dengan kehidupan saat ini? Jawabannya, hikayat tentang kesetiaan dan keberanian masih sangat relevan dalam menghadapi saat ini. Cerpen tentang pentingnya kejujuran dan menjaga kekayaan alam tetap relevan dalam konteks pelestarian lingkungan. Oke, cukup. Oke, sekian dari pertanyaan kami. Apa ada yang mau ingin bertanya? Ya, silakan Elizabeth. Baik, perkenalkan nama saya Elizabeth. Di sini saya ingin bertanya, tadi yang dibacakan oleh Brili itu katanya cerpen ya kan? Tapi pada inti cerita yang dibilang Brili itu di mana pohon itu dipercaya
dapat mengabulkan permintaan. Bukankah itu hal yang mustahil? Bukankah itu termasuk dalam hikayat? Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Di sini, oke, dari cerpen tadi ya, dari cerita si Amir. Kenapa dia masih bisa tergolong cerpen? Mungkin karena dia menceritakan kisah kehidupan sehari-harinya tentang mencari ikan di laut dan apa. Memang sih kayak ada Unsur hikayatnya ya. unsur hikayatnya, tapi dia iya. Oke, yang termasuk hikayat itu kamu tadi karena ada kemustahilan di situ. Dia percaya bahwa pohon itu bisa mengabulkan permintaannya ya. Oke. Tapi jawaban dari kelompok 3 masih termasuk cerpen karena Masih termasuk cerpen karena dia masih menceritakan kehidupan sehari-hari. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Gimana Elizabeth? Bisa diterima. Terima kasih. Silakan tutup. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Silakan kelompok 4. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan membacakan jawaban dari LKPD yang telah diberikan oleh Ibu. Baik, di sini yang pertama itu ada hikayat tentang Merong Mahawangsa yang akan dibacakan oleh Aan. Kepada Aan, dipersilakan. Jadi, hikayat Merong Mahawangsa menceritakan tentang seorang raja yang ingin mengantarkan putranya ke putri Cina untuk dijodohkan agar kerajaan mereka dapat bersahabat. Di perjalanan mereka melawan atau mendapat rintangan yaitu melawan seekor burung Garuda yang akhirnya Raja Merong Mahawangsa dapat mengalahkannya dan anak mereka dapat nikah. Dapat menikah. Ya. Baik, terima kasih pada Aan. Kemudian di sini ada juga cerpen yaitu pertemuan di pasar bawah. Jadi ada seseorang pria yang bernama Budi, dia itu pendatang baru nih di Pekanbaru. Kemudian dia tuh kangen nih sama kampung halamannya. Namun vibes-nya itu mirip sama pasar bawah. Nah, jadi dia tuh menjadikan pasar Vibes bawah itu suasana ya. Iya, suasananya. Suasananya mirip Suasananya pasar bawah. mirip dengan kampung halamannya. Jadi dia tuh sering ke pasar bawah. Nah, disitulah dia bertemu seorang wanita. Nah, wanitanya ini memiliki persamaan dengan dia, di mana dia merupakan anak perantau, memiliki persamaan suasana yang sama juga. Nah, jadi pada akhirnya mereka bersahabat dan menikah. Happy ending ya. Happy ending. Bahagia ya. Keduanya happy ending. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang akan dibacakan oleh Akila. Kepada Akila, dipersilakan. Pertanyaan pertama yaitu apa persamaan dan perbedaan tema dalam kedua teks tersebut? Persamaannya ide pokok yang membahas tentang kisah cinta dan persahabatan. Perbedaannya, pada teks hikayat terkesan mustahil di mana Merong Mahawangsa berjuang melawan burung Garuda, sedangkan cerpen dapat mudah dipahami dan diterima. Yang kedua, bagaimana tokoh utama dalam hikayat dan cerpen berkembang sepanjang cerita? Jawabannya, hikayat yaitu tokoh utama berjuang dan cerdik dalam menyelamatkan putra mahkota Romawi dari Garuda demi persahabatan kedua pihak. Cerpen yaitu tokoh utama merupakan pendatang yang menemukan seseorang yang sama dengannya di tempat tidak terduga yaitu pasar bawah. Baik, terima kasih kepada Akila. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir yang akan dibawakan oleh Farel. Kepada Farel, dipersilakan. Jelaskanlah perbedaan struktur naratif antara hikayat dan cerpen. Hikayat
Hikayat yaitu struktur naratif lebih kompleks dengan banyaknya subplot dan karakter. Sementara cerpen struktur naratif lebih sederhana, fokus pada satu garis cerita utamanya. Baik, terima kasih kepada Farel. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Jelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Sudah cukup jelas pembelajaran kita hari ini. Sangat jelas. Ya, jadi udah tahu ya apa perbedaan dari cerpen dan hikayat. Walaupun tadi ada persamaan yang sedikit menyulitkan kita untuk membedakannya. Sama seperti pertanyaan Elizabeth tadi. Kenapa ya Bu, di cerpen itu ada kemustahilan juga? Padahal itu udah termasuk ciri-ciri hikayat. Ya, Elizabeth cukup kritis pertanyaannya. Ibu tadi juga nggak kepikiran itu. Ya, keren. Kelasnya juga sudah sangat aktif. Ibu mau kasih refleksi gimana kalian, apakah kalian memahami materi pembelajaran pada hari ini? Paham, syukur. Kemudian apakah ada kendala yang kalian hadapi selama proses pembelajaran? Tidak ada. Untuk jaringan internet tadi kalian mencari informasi dari internet, apakah terkendala? Tidak, berarti aman, lancar ya semua. Kemudian gimana perasaannya setelah mempelajari materi teks hikayat, perbandingan hikayat dan cerpen? Seru. Bahagia atau tidak? Walaupun siang hari, bahagia atau tidak? Bahagia. Apa? Oh, alhamdulillah. Baik, Ananda, terima kasih. Pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk kalian. Semoga segala cita-cita kalian tercapai. Ya. Ada yang mau jadi dokter? Wes, jadi dokter. Siapa lagi? Adam. Jadi dokter, Dam. Oh, jadi dokter. Pak, jadi dokter nih. Jadi beda dong. Yang mau jadi tentara? Semua. Bisa merangkap. Oh ya, bisa merangkap ya. Oh, Masya Allah. Semua dikejar. Cita-citanya dokter spesialis kandungan ya, Dam ya? Mulia. Jadi bidan ada nggak? Kamu juga. Jadi polisi. Ya pokoknya semua apapun cita-cita kalian semoga terwujud ya. Jadi mulai dari sekarang ya belajar ya. Yang mau jadi guru ada nggak? Mau jadi guru? Adam nggak minat Dam jadi guru, Dam? Nggak minat jadi guru? Kerja samping. Guru nggak bisa jadi kerja sampingan. Saya guru PJOK. Oh, guru PJOK ya. Oke, masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi. Ibu mau kasih ice breaking. Biar lebih, apa ya, udah semangat kan, tambah semangat. Lebih apa? Bahasanya lebih menyala. Oke, Ibu bagi jadi 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi, ini cermin, ini bayangan. Pernah? Ada tahu? Oh. Jadi bayangan. Oke, yang menjadi cermin mempraktikkan gerakan dan yang menjadi bayangan menebak dia sedang apa. Sapi. Misal gini kan. Nah, ini sedang apa nih? Minum. Oke, bisa? Oke, silakan berdiri semua. Silakan berhadapan. Siapa kelompok 1?
Kelompok 1, siapa yang memberi gerakan? Gila lu. Kelompok 1 yang di ujung sini, ke sini aja. Biar kelihatan sini. Nah. Oke, kelompok 1 siapa yang kasih gerakan kamu? Ada. Aan Bu, tampangnya lebih cocok. Nah, cepat. Diskusi dulu mau kasih gerakan apa? Bisa sini. Purnomo. Yuk, cepet yuk. Ayo cepat. Ya, kelompok 1. Silakan. Nah, tunggu. Silakan diskusi dulu. Tahu nggak itu apa? Silakan diskusi dulu. Nah, kelompok 2 yang menjadi bayangan. Tahu nggak gerakan apa itu tadi? Jadi apa? Monyet, benar. Kera dan monyet beda satu sama. Beda. Oh, ini kera nggak ada ekor. Oh. Dia nggak ada ekornya. Oke, sekarang gantian. Kelompok 2 menjadi cermin, kelompok 1 menjadi bayangan. Tapi kelompok 1 terlalu mudah tadi ya kan? Oh iya ya. Silakan Dam. Apa tuh Dam? Sapi habis dipotong, iya Dam gitu. Sapi. Dari? Sapi apa lagi minum? Ya. Ayo di sini bisa. Sapi setruk. Oke, sekali lagi ya. Silakan kalian yang pertama. Lagi. Iya. Ya. Askia. Cepat. Kelompok 2. Kan harus datang. Kayak gini kan udah kayak gitu. Kalau kami tidak cukup diam aja ya. Riza, cepat kamu. Riza terlalu lemas dia, biar semangat Riza. Cepat. Mana gerakannya? Itu. Cepat. Ulang Valen. Gimana? Ulang. Cepat. Bisa. Kayak gini pun nggak bisa. Hapus. Lebih. Iya betul. Tuh, itu. Kembali. Coba. Salah. Ya. Aduh rendah. Ya.
Oke. Kondusif lah. Udah. Oke, udah. Udah salah emang ada rendang katanya. Ya, silakan kelompok 1 jadi cermin. Pukul nyamuk. Salah. Oke. Nggak ada jawaban berarti yang benar. Oke, udah silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Gimana? Di pukul 1 lebih ini? Seru. Walaupun jawabannya nggak ada yang benar ya. Ngawur semua, nggak jelas semua. Oke, terima kasih ya Hananda. Sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apapun itu keinginan kalian dan cita-cita kalian bisa tercapai. Baik, ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya, persiapan pulang. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, berdoa boleh. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masukkan bukunya ke dalam tas. Lihat kanan kirinya apakah ada sampah. Sudah, masukkan buku ke dalam tas. Sudah, tidak ada sampah di bawah? Tidak ada sampah? Baik, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Iya. Makasih ya. Makasih ya. Dadah. Terima kasih satunya Ibu. Iya, sama-sama. Hati-hati ya. Siang, Bu. Siang. Kasih ya. Siang. Hati-hati di jalan. Pas.